Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Muhammad Rizky Vidya Fandi. Pada kesempatan kali ini saya akan memperhatikan tentang resum dari jurnal yang berjudul Integrated Disaster Risk Research of the Qinghai Tibet Plateau Under Climate Change untuk memenuhi ujian tengah semester mitigasi bencana. Pada jurnal ini memperkenalkan dengan edisi khusus dari jurnal internasional yang berfokus pada risiko bencana di dataran tinggi Qinghai Tibet dalam konteks perubahan iklim. Dataran tinggi ini rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim mempengaruhi siklus air, energi, dan massa di wilayah tersebut. Edisi khusus ini terdiri dari 13 artikel yang dibagi menjadi 3 bagian: perubahan kriosfer, kerentanan terhadap aliran debris dan tanah longsor, serta kerentanan populasi dan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko bencana di wilayah tersebut. Pada bagian pertama, artikel ini membahas tentang perubahan dalam bencana yang berkaitan dengan lapisan kriosfer. Beberapa penelitian dilakukan untuk memahami dinamika perubahan permukaan dan deformasi tanah akibat pencairan permafrost, seperti penggunaan metode interferometrik sintetik aperture radar atau INSAR untuk memetakan perubahan deformasi permukaan. Selanjutnya, bagian kedua menjelaskan tentang kerentanan terhadap aliran debris dan tanah longsor. Penelitian ini dilakukan untuk memahami mekanisme terjadinya longsor dan aliran debris serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti intensitas curah hujan dan vegetasi. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa resiko aliran debris meningkatkan sebanding dengan perubahan iklim. Selanjutnya, bagian ketiga membahas tentang paparan dan kerentanan populasi dan infrastruktur di dataran tinggi Qinghai Tibet. Beberapa penelitian dilakukan untuk memahami distribusi spasial dan temporer populasi, kerentanan bangunan, dan preferensi masyarakat terhadap asuransi bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kerentanan dan preferensi masyarakat terhadap asuransi bencana di wilayah tersebut. Artikel ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko bencana di dataran tinggi Qinghai Tibet dalam konteks perubahan iklim. Penelitian-penelitian yang dilakukan dalam artikel dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana di wilayah tersebut. Adapun upaya-upaya dalam menangani bencana, yaitu yang pertama adalah pemahaman akan risiko bencana. Dalam upaya prapengendalian bencana melibatkan serangkaian langkah yang diambil sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi risiko dan kerentanan. Beberapa upaya prapengendalian bencana yang umum dilakukan meliputi: pertama adalah penilaian risiko, yaitu melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi ancaman kerentanan dan kapasitas yang ada dalam suatu wilayah. Hal ini membantu dalam merencanakan langkah-langkah pengurangan risiko yang tepat. Kedua, perencanaan darurat. Membuat rencana darurat yang jelas dan terstruktur untuk menghadapi berbagai jenis bencana. Rencana ini mencakup langkah-langkah evakuasi, komunikasi, dan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang ancaman bencana yang mungkin terjadi, serta memberikan informasi tentang tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Kesadaran masyarakat yang tinggi dapat membantu dalam mengurangi kerentanan dan mempercepat respons saat bencana terjadi. Selanjutnya adalah pengendalian dampak. Selama bencana, upaya pengendalian bencana dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Beberapa upaya pengendalian bencana yang umum dilakukan meliputi: yang pertama adalah evakuasi, yaitu menggerakkan penduduk yang berada di daerah yang terancam bencana ke tempat yang lebih aman. Evakuasi harus dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi untuk meminimalkan risiko terhadap nyawa dan keselamatan. Kedua, pemantauan cuaca dan lingkungan.
memantau kondisi cuaca dan lingkungan secara terus-menerus untuk mendeteksi tanda-tanda awal bencana. Selanjutnya adalah pasca bencana, yaitu pemulihan ekonomi, di mana kita harus memulihkan kegiatan ekonomi dan memberikan dukungan finansial. Kedua, rehabilitasi lingkungan, yaitu memulihkan lingkungan alam, menerapkan praktik-praktik berkelanjutan. Selanjutnya adalah pemulihan psikososial, di mana kita harus memberikan dukungan psikologis dan emosional, membina, dan ketahanan masyarakat. Upaya pemulihan dan rekonstruksi dilakukan untuk mengembalikan kondisi normal dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Hal ini melibatkan pemulihan ekonomi, rehabilitasi lingkungan, dan pemulihan psikososial masyarakat yang terdampak. Selanjutnya adalah identifikasi terkait dari pengembangan peluang dari penelitian. Yang pertama yaitu penelitian ini lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami dampak perubahan iklim terhadap bencana terkait kriosfer dataran tinggi Qinghai Tibet. Misalnya, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi pola perubahan deformasi permukaan yang lebih rinci dan memprediksi potensi peningkatan risiko bencana di masa depan. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap aliran debris dan tanah longsor di dataran tinggi Qinghai Tibet. Misalnya, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara intensitas curah hujan, vegetasi, dan risiko aliran debris, serta mengembangkan model prediksi risiko yang lebih akurat. Selanjutnya, penelitian dapat dilakukan untuk memperluas pemahaman tentang distribusi spasial dan temporal, populasi kerentanan bangunan, dan preferensi masyarakat terhadap asuransi bencana di dataran tinggi Qinghai Tibet. Misalnya, penelitian ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap asuransi bencana dan pengembangan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program asuransi bencana. Yang terakhir adalah penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi strategi mitigasi dan adaptasi yang lebih efektif terhadap risiko bencana di dataran tinggi Qinghai Tibet. Misalnya, penelitian dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas langkah-langkah pengendalian bencana yang telah dilakukan dan mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perhatian lebih dalam upaya pengurangan risiko bencana. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.